selamatkanku. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam FLC Family semuanya hari ini. Happy Sunday dan selamat datang di ibadah Sunday Online Service. Saya percaya bahwa hari ini apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, Tuhan tetap baik. Dan saya berdoa juga, bahkan kami sebagai FLC berdoa agar saudara yang hari ini beribadah di rumah ataupun dimanapun saudara berada, saya percaya biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan tetap melingkupi buat setiap kehidupan kita. Dan ada satu informasi yang sangat penting dan ini good news buat kita semuanya, bahwa minggu depan, tanggal 6 Maret, kita kembali akan mengadakan ibadah secara onsite. Jadi pastikan buat setiap kehidupan kita hari ini, buat saudara semuanya, pastikan saudara sudah divaksin booster. Dan tentu aja sampai dengan hari ini, walaupun sudah mulai melandai untuk setiap apa yang terjadi hari ini, tetap menjaga kesehatan kita, menjaga jarak, memakai masker, sehingga kehidupan kita bisa terus terjaga dengan baik. Mari sama-sama saat ini kita mau siapkan hati yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah nama Dia dengan lebih luar biasa lagi. Karena saya percaya bahwa waktu kita menaikkan pujian dan penyembahan kita, di situ ada kuasa yang besar Tuhan mau berikan buat hidup kita hari ini dan saat ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat FLC, dimanapun saat ini kita berada, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan kita yang hidup. Kita mau bersuka karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Amin. Mari katakan, ku kan bersuka. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, Puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Mu, anugerahnya lipat bagiku. oh, Dia ganti duka dengan sukacita. Amin. Dan kain kawungku digantikan tarian, haleluya, dan hatiku bersuka. Terima kasih Tuhan, Kau sumber sukacita. Ku kan bersuka, Kan bersuka kan bersuka. kebaikan-Mu, Yes, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, kan bernyanyi, bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya anugerahnya lipat bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dengan sukacita. Amin. Dan kain kawungku digantikan tarian, haleluya, dan hatiku bersuka.
bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain tabungku digantikan barisan. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, 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 dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Allah kami yang hidup, bertahta berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Seumur hidup kami tenang, kami aman ketika kami bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami hanya tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa. Mari dengan imanmu katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, Ku tenang, Kau Allahku. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Hanya dekat padamu kami rasakan tenang, selamanya Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Oh ya Rabba kasih Rabbu, ku tenang sebab Kau Allahku. Sungguh Kau sumber kekuatan di hidup kami Tuhan. Kami tidak takut apapun yang terjadi Tuhan, karena Kau mengangkat hidup kami tinggi Tuhan. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku
akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Oh Yesus, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, kami tenang bersamamu Tuhan. Bersamamu Kau Yesus Tuhan atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Thank you Jesus. Mari saat ini sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita sama-sama berdoa, terutama untuk setiap keluarga kita ataupun saudara hari ini yang juga sedang merasakan hal yang sama seperti yang saya akan doakan buat saudara. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita berdoa. Tuhan, saat ini aku berdoa untuk setiap keluarga aku yang ada di FLC ini, waktu mereka mungkin hari ini, bahkan saat ini, untuk mereka yang sedang beribadah, mereka sedang sakit COVID ataupun sedang dalam pemulihan dari COVID. Kami sebagai keluarga di FLC berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kesembuhan yang datang daripada Tuhan kami terima, dan Engkau menyembuhkan untuk setiap kami yang sedang sakit COVID, bahkan yang sedang dalam pemulihan. Kami percaya kami akan pulih dengan cepat karena ada Tuhan yang menyertai, bahkan yang akan memulihkan setiap kehidupan kami, bahkan dari setiap vitamin, bahkan untuk setiap obat-obatan yang sedang kami konsumsi saat ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kami, dan dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan yang datang dari Tuhan. Dan saat juga Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami yang ada di FLC ini Tuhan, baik dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap kehidupan rumah tangga, bahkan dalam setiap usaha bisnis apapun yang sedang kami kerjakan hari ini, bahkan di tengah-tengah kehidupan finansial keuangan kami Tuhan, kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang akan menolong segala sesuatu dalam setiap kehidupan kami hari ini. Berikan kami hikmat untuk kami bisa mengelola setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami dengan baik. Karena kami percaya Tuhan, waktu kami bisa mengelola dengan baik setiap hal apapun yang Tuhan percayakan hari ini, kami percaya Tuhan akan memultiplikasi segala sesuatunya, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Untuk kami yang sedang mencari pekerjaan hari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau yang akan buka jalan untuk setiap apapun yang sedang kami kirimkan melalui CV kami, sehingga kami percaya Tuhan, waktu kami menyerahkan apapun semua ke dalam tangan Tuhan, Tuhan pasti akan berikan yang terbaik dalam segala sesuatu. Tepat pada waktunya Tuhan akan berikan pekerjaan yang terbaik. Bahkan setiap apapun yang kami doakan Tuhan hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan menjawab setiap pergumulan kami dan apa yang menjadi kerinduan untuk setiap isi hati kami. Dan saat yang bersamaan juga Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan, biarlah Engkau juga menyertai dalam setiap proses apapun yang sedang terjadi hari ini. Kami tahu Tuhan tetap pegang kendali dalam segala sesuatu. Kami berdoa Tuhan hari ini untuk setiap kehidupan pemerintah semuanya Bapak yang sedang mungkin menanggulangi sakit COVID hari ini. Kami percaya Tuhan berikan hikmat buat setiap kehidupan mereka semuanya, agar setiap para pemimpin kami Tuhan bisa bersama-sama dengan kami semuanya untuk bisa mengatasi COVID ini dengan baik bersama-sama oleh karena penyertaan dan hikmat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap perekonomian yang ada di Indonesia saat ini juga Tuhan, biarlah Engkau juga sertai, Engkau berkati segala sesuatunya, agar apapun yang terjadi hari ini kami percaya semua yang terjadi hanya dalam kendali nama Tuhan saja. Terima kasih buat segala sesuatunya, dan di saat yang bersamaan juga Tuhan, kami ingin menaikkan praise report kami mengucap syukur buat setiap jawaban doa yang Tuhan berikan, terutama untuk setiap keluarga kami Tuhan yang sudah pulih dari COVID hari ini. Praise the Lord.
Kami mengucap syukur semua karena anugerah dan semua karena kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami doakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Kau bersama-sama, tidak ada yang sia-sia, tapi Tuhan pasti akan berikan yang terbaik dalam segala sesuatu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya bahwa doa kita pasti dijawab sama Tuhan. Dengan iman bersama kita katakan, amin. Saya percaya bahwa apapun menjadi doa dan pergumulan kita hari ini, kita pasti punya Tuhan yang luar biasa yang akan menjawab setiap doa kita tepat pada waktunya. Nah, saat ini kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan saya senang sekali hari ini ada salah satu hamba Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu Pastor Victor Waang dari ICC Bandung, akan memberkati setiap kehidupan kita hari ini. Jadi saya mau minta saudara benar-benar excited untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di minggu terakhir bulan Februari ini kita bicara tentang community. Tapi sebelum saudara menerima yang terbaik dari Tuhan, saat ini kita mau sama-sama mendengarkan Passion Experience dari salah satu member Passion yang saya percaya bahwa ini akan menjadi berkat buat setiap kehidupan kita. So, enjoy the service and God bless you. Aku dari 2016 awal join Passion itu tuh karena awalnya pengen melayani. Salah satu syarat untuk melayani kan harus join Passion kan. Nah ya udah, akhirnya join lah Passion. Terus abis itu audisi untuk melayani, ternyata gagal. Terus nyoba lagi, gagal lagi, nyoba lagi, gagal lagi. Awal join Passion tuh yang di Robinson. Nah itu tuh dari situ jadi kayak ngerasa, oh ya aku nyaman nih di Passion. Nggak cuma ini tuh kayak alasan untuk salah satu syarat untuk melayani tuh kayak udah lupa aja. Jadi ya udah keterusan untuk di Passion, dan ya udah emang stay aja di situ jadinya. Passion itu nggak cuma membahas soal rohaninya doang, tapi memang benar-benar menguatkan juga untuk diri kita sendiri, untuk mental kita sendiri. Aku tuh ngerasanya aku bisa cerita apa aja gitu ke Passion gitu maksudnya. Jadi kayak nggak ada yang aku mau tutupin gitu. Kemarin itu kan sempat down banget saat tahun lalu, mulai dari kehilangan pekerjaan dari awal tahun 2021. Terus udah gitu nggak lama mama divonis sakit gitu kan, sakit TBC. Terus udah gitu mesti pengobatan rutin, terus udah gitu berlanjut terus-terusan merawat mama. Terus nggak lama ternyata papa ikut sakit, dua-duanya sakit. Terus papa mama COVID, terus ngurusin lagi dua-duanya, yang satu di rumah sakit, yang satu di rumah, sampai mama meninggal kayak gitu kan. Jadi banyak banget. Selain soal keluarga yang kemarin, soal mama papa sampai dengan mama meninggal, titik terendah aku itu pernah di 2 atau 3 tahun lalu yang sempat aku lagi ada masalah dalam finansial. Support dari Passion aku tuh luar biasa banget. Di situ tuh aku lagi down, bener-bener lagi down, lagi butuh support, kayak ketakutan sana sini gitu, kayak nggak bisa tidur lah segala macam, berat banget. Tapi mereka ada kayak ngerasa aku udah nggak tahu jalan keluarnya gimana gitu. Tapi mereka tuh tetap support aku, nggak cuma support dalam doa, tapi support juga dalam hal materi, dalam hal support mental gitu kan. Aku lebih sabar, yang pasti, sama lebih bisa terbuka untuk baca Alkitab, lebih sering, bolongnya nggak lebih banyak daripada yang dulu, sama ngerasa kayak hubungan sama Tuhan lebih enak lah, lebih deket. Yang udah Passion, itu hebat banget, itu keren banget. Kita bisa bertumbuh bareng-bareng di dalam Passion itu. Terus begitu, thanks banget memang buat FLC, teman-teman yang belum join Passion, bisa banget untuk coba dulu. Mulai dari mencoba, itu pasti kalian bisa ngerasain gimana dahsyatnya ada dalam Passion.
Apa kabar pengharapan? Saya percaya kalau kita masih hidup, masih ada pengharapan. Saya sungguh berharap kita semua boleh melangkah dalam pengharapan. Thank you so much kepada Pastor Joshua dan Sister Aliana Supit dan juga super team yang ada di FLC untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk saya sharing hari ini. Hari-hari ini seru banget ya. Kita sudah mulai onsite dan kita perlu kembali online karena situasi dan kondisi yang ada. Apapun situasi dan kondisinya, saya percaya, bahkan lebih dari percaya, semua ada di dalam kendalinya Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita hampiri Bapa di sorga sekali lagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini dan kami percaya hari ini ada firman yang kuat yang akan mengubahkan hidup setiap kami. Roh Kudus berbicara buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan setiap kita yang percaya di dalam namanya berkata amin. Tema kita bulan ini adalah Planted to Love. FLC, saya percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya manusia punya harapan untuk mengasihi. Mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Kita diselamatkan untuk mengasihi. Itu sebabnya sharing saya hari ini judulnya adalah Loving God, Loving People. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Loving God. Area pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Mari jadikan Tuhan yang penting, yang paling utama di dalam hidup kita. Jangan jadikan Tuhan kayak ban serep. Kapan kita cari ban serep? Ya pas perlu. Ketika salah satu ban mobil kita bocor. Pas perlu baru datang pada Tuhan. Pas ada masalah baru ke gereja. Pas sakit, saat ada problem besar baru cari Tuhan. Kita nggak mengutamakan Dia. No wonder kehidupan kita enggak mengalami kemajuan karena kita hanya datang di saat kita perlu. Nah, di dalam Lukas 7 tentang perempuan berdosa yang mengurapi Tuhan Yesus. Ada seorang Farisi mengundang Yesus menghadiri jamuan makan malam. Namanya Simon. Kemungkinan besar Simon mengundang Yesus sebagai setelah Yesus mengajar hari itu. Bagi Simon, mengundang seorang rabi untuk makan malam adalah sebuah mandat agamawi. Semestinya dalam jamuan makan ini Yesus adalah tamu kehormatan. Namun dengan cepat menjadi jelas bahwa Simon menghabiskan waktu bersama Yesus karena hanya sebuah kewajiban, bukan karena keinginannya untuk menghormatinya. Ada aturan etika umum di Timur Tengah abad pertama dalam jamuan makan malam adalah membasuh kaki. Membasuh kaki sebelum jamuan makan itu wajib hukumnya. Jika kita benar-benar ingin menghormati tamu tersebut, kita akan melakukannya sendiri. Kalaupun enggak, mungkin kita akan menyuruh pelayan untuk membasuh kaki tamu kehormatan tersebut. Paling buruk nih, kita hanya akan menyodorkan air dan membiarkannya tamu tersebut membasuh kakinya sendiri. Bahkan tamu yang sangat istimewa juga diberi minyak zaitun untuk meminyaki kepalanya. Harga minyak ini enggak terlalu mahal, namun masih dianggap sebagai tindakan keramahan yang sangat istimewa. Namun, ketika Yesus datang ke rumah Simon, gak ada ciuman salam,
gak ada yang membasuh kakinya. Minyak untuk kepalanya pun gak ada. Dan itu bukan kelalaian yang tidak disengaja, malah agak disengaja. Yesus diabaikan dan dihina. Kita perlu tahu siapa Simon. Simon adalah seorang Farisi. Artinya Simon menghabiskan seluruh hidupnya hingga saat itu untuk mempelajari kitab suci. Semenjak Simon berusia 12 tahun, ia telah menghafalkan 12 kitab pertama di dalam Alkitab. Ketika berusia 15 tahun, Simon menghafalkan seluruh isi Perjanjian Lama. Simon telah berkomitmen untuk mengingat lebih dari 300 nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Simon punya pengetahuan tentang Tuhan Yesus, tapi Simon tidak punya pengenalan akan Tuhan Yesus. Simon tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Kata mengenal dalam bahasa Ibrani di Perjanjian Lama menggunakan kata yada, memiliki pengertian hubungan yang begitu intim antara suami dan istri. Mengenal di sini bukan sekedar tahu karena informasi, tapi tahu karena sebuah pengalaman. Dan di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ia seorang pelacur. Ia tersadar bahwa kaki Yesus belum dibasuh. Ia nggak bisa meminta handuk, maka ia pun membiarkan rambutnya terurai. Pada masa itu, wanita selalu menyembunyikan rambutnya di depan umum. Menggerai rambut di depan pria yang bukan suaminya dianggap sebagai sebuah ekspresi yang begitu intim sehingga layak dijadikan alasan yang kuat untuk bercerai. Wanita itu mengurai rambutnya di hadapan Yesus dan kemungkinan besar semua orang terkejut sekali. Ia mulai membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian Lukas mengatakan tentang buli-buli pualap berisi minyak wangi. Kemungkinan besar ini mengacu pada buli-buli berbentuk labu yang sering dikalungkan di leher, digunakan sebagai parfum yang cukup penting untuk menunjang profesinya sebagai seorang prostitusi. Yang menggunakannya biasanya setetes demi setetes dan berkali-kali bagi banyak lelaki yang tidur bersamanya. Namun kali itu ia mengosongkan semua, menuangkan semua isi buli-buli itu hingga enggak tersisa setetes pun. Dari perempuan berdosa ini kita belajar apa artinya mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Pengorbanan kita ditentukan oleh nilai yang kita tetapkan atas segala sesuatu. Pengorbanan menentukan nilai. Kita akan tahu segala sesuatu bernilai tinggi atau rendah ditentukan oleh kerelaan kita untuk berkorban. Untuk segala sesuatu yang bernilai, tentu kita rela berkorban. Sangat lupa, waktu saya prepare bahan ini, tiba-tiba saya, Nicole, ngajak saya main. Saya langsung tinggalkan laptop saya, sampai-sampai saya lupa nge-save bahan yang sudah saya ketik. Jadi waktu selesai main, saya panik karena bahannya hilang semua. Tapi malam itu saya harus kerja lebih malam. Tapi gini, saya enggak menyesal karena saya meluangkan waktu bersama dengan anak saya, Nicole. Nah, ini penting buat kita. Apa yang kita anggap penting, kita akan rela berkorban. Perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa, ia menuangkan isi buli-buli itu hingga enggak tersisa setetes pun. Mengasihi Tuhan
dengan segenap hati, berbicara mengenai hati yang rela melepaskan atau hati yang let go. Kita perlu punya hati melepaskan hak milik yang bernilai untuk kita. Kemampuan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah kemampuan untuk melepaskan sesuatu dari hati kita ketika Tuhan memintanya dari kita. Saya masih ingat di bulan April tahun lalu 2021, beberapa bulan lalu, waktu saya lagi nyetir mau meeting, tiba-tiba saya dengar Roh Kudus berbicara di dalam hati saya. Victor, berikan sejumlah uang kepada keluarga ini untuk DP rumahnya. Dan waktu saya pulang, saya ceritakan dong pada istri saya apa yang Roh Kudus taruhkan. Kemudian istri saya sebagai menteri keuangan saya bertanya, uang dari mana Say? Saya katakan, iya juga ya, uang dari mana? Dan tiba-tiba kami saling bertatap-tatapan. Aha, iya ya, benar juga nih. Itu tatapan suami istri. Tanpa berkata, kami sama-sama saling tahu apa artinya tatapan itu. Kami masih ingat 1 minggu sebelum kami pergi ke Bali hari itu di bulan Maret, ada anak rani saya datang ke rumah. Dia memberikan kami emas batang sebesar ini. Dia bilang ini buat saya katanya. Dan kami bawa emas itu ke keluarga yang Tuhan taruhkan di hati kami untuk DP rumah mereka. Bukan karena kami nggak punya kebutuhan dan keperluan, tetapi karena kami mau taat. Taat adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Kemampuan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah kemampuan untuk melepaskan sesuatu dari hati kita ketika Tuhan memintanya. Mengasihi dengan segenap hati adalah mengasihinya tanpa syarat pengecualian. Pastor Victor, saya mau mengikut Tuhan Yesus, tapi saya nggak akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Saya mau ikut Tuhan Yesus, tapi saya nggak akan terlibat di dalam semua pelayanan gereja. Oke, saya mau mengikuti Tuhan Yesus, tapi saya nggak akan pernah mau mengampuni orang yang sudah menipu saya. Oke, saya mau mengikut Tuhan Yesus, tetapi saya nggak mau lepas dari kehidupan free sex saya karena saya suka. Wahyu 3 ayat yang ke-16. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Seperti apa kehidupan kekristenan kita hari-hari ini? Hanya saudara yang dapat menjawabnya. Mari kita lanjutkan Matius 22 ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Loving people. Area kedua adalah hubungan dengan sama. Firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu. Ini merupakan hal yang penting. Karena dikatakan yang sama dengan itu, yang sama dengan hukum yang pertama. Allah mengutamakan hubungan. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Perhatikan, Allah sangat mengutamakan hubungan. Allah enggak segan meminta orang tersebut meninggalkan hubungannya dengan Tuhan sebelum membereskan hubungannya dengan sesamanya. Bukankah ini berbicara tentang prioritas dalam sebuah hubungan? Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-20 dikatakan, Rasul Yohanes ngomong gini, kita gak dapat mengasihi saudara kita, kalau kita gak dapat mengasihi saudara kita yang kelihatan, bagaimana mungkin kita dapat mengasihi Allah yang gak kelihatan, Allah yang belum pernah kita lihat sebelumnya.
Dan di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai yang ke-35 dikatakan, sesungguhnya mukjizat terbesar sesudah kelahiran baru, sesudah kita lahir baru, adalah bila kita sebagai gerejanya dapat menyatakan kasih Kristus di antara kita. Dan ketika dunia melihat ini, mereka akan diyakinkan. Itu sebabnya Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Matius 22 ayat yang ke-39 ini powerful. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Ini sangat rema buat saya karena seperti ini. Cara kita mengasihi diri kita adalah cara kita mengasihi orang lain. Bagaimana kita memperlakukan diri kita akan menentukan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita menilai diri kita akan menentukan bagaimana kita menilai orang lain. Itu sebabnya setiap orang yang gak dapat mengampuni diri sendiri, yang gak dapat mengampuni orang lain. Setiap orang yang gak dapat menerima kekurangan dirinya sendiri, yang gak dapat menerima kekurangan orang lain. Setiap orang yang gak dapat menghargai dirinya sendiri, ia gak dapat menghargai orang lain. Akhirnya, setiap orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri, ia tidak akan dapat mampu berdamai dengan orang lain. Kalau kita nggak dapat berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita nggak dapat memberikan yang terbaik pada setiap hubungan yang kita bangun. Satu kali anak Roni saya WhatsApp saya, Kak Victor, thank you ya, karena selalu memberikan apresiasi positif dan dukungan untuk saya lebih baik. Mengapa? Karena saya menghargai diri saya sendiri, sehingga saya mampu menghargai orang lain. Kita seringkali berpikir bahwa yang menjadi masalah adalah orang lain. Mungkin itu adalah pacar, suami, atau istri, rekan bisnis, rekan pelayanan, atau bos kita di pekerjaan. Tetapi sebenarnya seringkali masalahnya adalah diri kita sendiri. Karena kita belum berdamai dengan diri kita. Kita merasa kita nggak berharga. Mengapa orang merasa tidak berharga? Karena orang tersebut menaruhkan syarat dalam hidupnya. Banyak orang merasa berharga karena harta yang dia punya, mobil yang dia pakai, baju yang dia pakai, di mana rumahnya, sebesar apa rumahnya, atau prestasi apa yang dia dapatkan. Mungkin kalau dia mahasiswa berapa IP-nya, atau mungkin kalau engkau udah kerja, liburannya kemana, sejauh mana liburannya, berapa gajinya, atau mungkin juga penampilan dan juga posisi. FLC, saya mau katakan bahwa kita berharga bukan karena apa yang kita punya, tapi karena apa yang Bapak kerjakan dan apa yang Bapak berikan pada kita, itu yang membuat kita berharga. Ini yang Bapak kerjakan dan berikan di dalam hidup kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 dikatakan, Bapa mengasihi kita tanpa syarat, karena Dia mengasihi kita sekalipun kita berdosa dengan memberikan anaknya untuk kita. Dari ayat ini kita belajar, kalau Bapa di sorga saja mengasihi kita tanpa syarat, kenapa kita mengasihi diri kita dengan syarat? Dan hari ini kita belajar, kita tahu transaksi terjadi karena ada kesepakatan harga. Dengan apa? Sesuatu dibayar menunjukkan seberapa penting, berharga, dan bernilai sesuatu tersebut. Dikatakan Bapa mengutus anaknya
mati di kayu salib sebagai tebusan saya dan setiap kita. Dari ayat ini kita tahu identitas kita itu diberikan oleh Bapa di sorga. Bahwa kita penting, berharga, dan bernilai. Ini yang disebut dengan keberhargaan diri. Ini yang menarik. Keberhargaan diri yang diberikan oleh Bapa ini tetap nggak pernah akan berubah oleh kesalahan bahkan kegagalan yang kita buat. Harga kita tetap sama, seharga darah anak domba. Dalam kehidupan saya mengalami berbagai macam masalah, penolakan, kegagalan, ketakutan. Saya itu orang yang minder. Tetapi ketika hal itu terjadi, saya membangun kesadaran siapa saya di hadapan Bapa. Saya membangun, oh saya berharga. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus saya. Saya menerima apa yang Bapa kerjakan dan berikan di dalam hidup saya. Yang terpenting, bukan seberapa banyak orang berkata bahwa kamu berharga, tetapi seberapa sadar bahwa saya berharga. Karena penerimaan orang akan kamu tidaklah terlalu penting, tetapi penerimaan kamu akan diri kamu itulah yang penting. Jadi kalau hari ini ada yang lagi pacaran, jangan buru-buru tanya ke pacarnya, do you love me? Tetapi yang perlu dan penting untuk ditanya adalah, do you love you? Karena cara dia mengasihi dirinya adalah cara dia mengasihimu. Karena cara dia menghargai dirinya adalah cara dia menghargaimu. Karena cara dia menilai dirinya akan menentukan bagaimana dia akan memperlakukan hidupmu. Bagaimana kita dapat mengasihi? Jelas kita sudah menerima kasih Kristus. Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Itulah sebabnya kita dapat mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat ke-19. Kita mengasihi sebab Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ini adalah sumber kita mengasihi. Kasih yang sudah kita terima dari Dia, kita bagikan kepada sesama. Karena kita tidak dapat memberi apa yang kita enggak punya. Oleh sebab itu, pertama-tama kita perlu terlebih dahulu menerima kasih Tuhan Yesus. Karena patokan kita untuk mengasihi sesama bukanlah kasih kita pada Allah, tetapi kasih Allah pada kita. Seberapa besar kasih Allah pada kita? Tentu sangat besar. Yohanes 3 ayat yang ke-16. FLC, mari belajar mengasihi dimulai dengan komunitas inti kita, yaitu orang-orang yang ada di dalam keluarga kita. Mari mengasihi mulai dengan parents saudara. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tanah melambangkan tempat engkau diberkati, tempat engkau mengerjakan sesuatu. Lanjut artinya keluar dari satu musim kehidupan masuk ke kehidupan berikutnya. Menarik hukum ini karena dari 10 perintah Tuhan hanya satu janji yang disertai janji berkat. 9 lainnya tidak disertai janji berkat. Mengapa kita perlu belajar menghormati orang tua kita? Things elevate with honor. Everything goes elevate with honor. Dishonor will take you step down. Akan membawa kita turun ke tempat yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Ingat, honor elevate your life. Dishonor decimate your life. Honor itu kita menghormati mereka, kita menghargai mereka, kita mengasihi mereka. Saya
selalu tersentuh dalam sakramen pernikahan ketika ucapan terima kasih kepada orang tua mereka. But mari jangan jadikan hanya satu kali seumur hidup di dalam sakramen pernikahan kita mengucapkan terima kasih. Tapi ekspresikan itu setiap kali ada kesempatan. Orang tua kita butuh kasih sayang dan hormat. Berikan waktu kita untuk menelpon atau mungkin berkunjung. Saya percaya itu akan sangat menyenangkan mereka. Ingat, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang dimaksud usia lanjut bukan sekedar usia fisik, melainkan usia dampak dari kehidupan kita. Berapa besar dan berapa lama pengaruhnya bagi generasi berikutnya. Saya lebih menyukai penafsiran memaknai usia lanjut adalah usia dampak kehidupan kita. Even kita udah nggak ada suatu hari nanti, tapi dampak kehidupan kita akan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Katakan amin. Dengar baik-baik. Yang mau nikah nih, cari pasangan yang honor sama parentsnya. Karena kalau parentsnya aja dia nggak hormati, saya nggak yakin dia akan hormat sama saudara. Menikah itu ingat ya, bukan jalan keluar karena di rumah kita banyak masalah. No, menikah bukan kayak gitu. Seperti apa engkau memperlakukan orang tuamu hari ini, seperti itulah engkau akan diperlakukan ketika engkau tua nanti. Saya sampai hari ini, saya setiap minggu, saya tuh video call sama orang tua saya. Ada yang di Makassar, ada yang di Bandung karena lagi season COVID ini. Hanya simpel, hanya bilang gini, Happy Sunday Opa Oma, Happy Sunday. Bahkan dalam kondisi normal, biasanya saya bawa anak-anak saya untuk pergi ke rumah mereka. Mari buat seperti itu. Biasanya saya bawa kue, dan di hari tertentu saya persiapkan anak saya bawa amplop isinya uang, saya kasih buat mereka. I think kita semua bisa do the same thing. Amin. Nah, berikutnya, mari mengasihi mulai dengan pernikahan kita. Don't just fall in love, but raise up in love. Pernikahan yang sehat dimulai dari suami yang mencintai istri. Pastor Victor, kenapa bukan istri yang mencintai suami? Wait. Let me tell you. 4 kali di dalam perjanjian baru diperintahkan setiap husband, suami, untuk mencintai istrinya. Saya kasih bukti ya. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu. Efesus 5 ayat yang ke-28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Efesus 5 ayat yang ke-33. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Kolose 3 ayat yang ke-19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Perintah untuk mengasihi menggunakan kata agape yang artinya unconditional love, kasih tanpa syarat. Artinya setiap suami, puji Tuhan, diperintahkan untuk mengasihi istrinya tanpa syarat. Nah, yang menarik, dalam order istri mengasihi suami aneh, bukan perintah, tapi lebih ke kesaran atau diingatkan. Titus 2 ayat yang ke-4. Dan dengan demikian mendidik. Nah, kata mendidik ini masalahnya dianjurkan, disarankan, diingatkan perempuan muda mengasihi suami. Kata love di dalam Titus 2 ayat yang ke-4 ini dia nggak menggunakan kata agape, tapi menggunakan kata filio, artinya kasih persaudaraan, kasih sebagai sahabat. Ingat ini, Tuhan mengharapkan suami agape pada istrinya, dan Tuhan mengharapkan istri
phileo kepada suaminya. Kita mengerti sekarang, suami harus mencintai istri seperti Kristus mencintai gerejanya. Satu sentuhan kasih agape dari Tuhan Yesus lebih dari cukup untuk membangkitkan kasih kita pada Tuhan Yesus. Dengar, ketika suami agape pada istrinya dengan kasih tanpa syarat itu lebih dari cukup membangkitkan kasih agape istrimu untuk mengasihimu sebagai suami dan juga anak-anakmu. Suami itu a giver, tetapi istri itu conceiver, dia itu mengandung sesuatu, pengandung. Kita kasih satu sel sperma kecil, 9 bulan kemudian dia kasih ke kita jadi jutaan sel, yaitu seorang bayi. Husband, suami, yang kita perlukan adalah 1000 watt inisiatif agape love unconditional, kasih tanpa syarat kepada istrimu. Maka dia akan kandung itu, dia akan kembalikan itu dengan 1 juta watt unconditional love padamu juga pada anak-anakmu. Saya nggak pernah lupa, I think 2019 atau 18, waktu kita ada staff meeting di kantor kami bersama dengan Brother John. I think Brother John he's a legend, sangat-sangat legend. Nah, sebelum dia pulang, dia tuh peluk saya. Dia peluk saya, terus dia berbisik di telinga saya, Victor, if you want your life happy, make your wife happy. Ini amazing banget pesannya dia. Bagaimana kalau suami saya nggak bersikap seperti itu, Pastor Victor? Ingat, yang waras lakukan lebih dulu tanpa menunggu pasangannya harus waras dulu. Wah, Pastor Victor, kalau gitu saya berkorban terus, saya ngalah terus. Sampai kapan? Saya sudah kehilangan sukacita, saya udah capek. Dengar, kalau handphone kita lowbat, terus kita nggak tahu bagaimana ngecharge-nya, maaf, yang bodoh handphonenya atau kita? Ya jelas kita. Dalam hubungan antara kita dengan istri kita, saya belajar bahwa kebahagiaan kita adalah tanggung jawab kita sendiri untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber bahagia kita, bukan pasangan kita. Kasih itu melakukan, meskipun dia suka telat jemput saya, meskipun dia suka lupa tanggal pernikahan saya, meskipun dia suka lupa, apalagi sebutkan mungkin masih banyak, but kasih adalah melakukan meskipun. Mari kita mengasihi meskipun dia seperti ini, tetap mengasihi meskipun. Mari mengasihi mulai dengan anak-anak kita. Time flies. Waktu itu begitu cepat. Jangan biarkan kita kehilangan waktu bersama anak-anak kita. Karena waktu kita bersama dengan anak-anak kita hanyalah sebuah satu fase kehidupan. Anak kita hanya satu kali mereka akan ada di umur 6 tahun. Dan ketika mereka ada di umur 8 tahun, 10 tahun, kita nggak bisa kembali ke umur 6 tahun lagi. Kita hanya punya satu kali kesempatan. Mazmur katakan, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Anak saya yang pertama, Audrey, umurnya tahun ini sekitar 12 tahun. Dan mungkin sekitar ada 2000 sekian minggu lagi sebelum Audrey akan kuliah keluar. Jadi waktu dia kuliah di luar, saya tahu
saya nggak bisa menemani dia setiap saat. Jadi saya benar-benar kasih waktu terbaik saya buat anak saya. Dan ini yang saya percaya. No one has the potential to influence kids like their parents. Bagaimana kita dapat mempengaruhi mereka? Dengan memberikan waktu untuk mengasihi mereka. Dalam perbuatan, juga dalam perkataan kita. Mari tetap hadir secara fisik dan juga secara emosi. Saya percaya gini. Love will find a way. Tahun lalu Audrey ada presentasi. Saya lihat dia begitu tegang. Jadi dia latihan di depan saya. Dan waktu dia tidur, Roh Kudus kasih ide untuk saya buat sebuah notes. Saya taruh di kaca di kamar mandinya. Saya bilang, Audrey, you can do it. Saya tulis itu dan saya tempel. Besok paginya, waktu dia lagi gosok gigi, dia lihat note saya itu. Dan itu membuat dia begitu semangat untuk dia menghadapi presentasi hari itu. Saya percaya, mari parents punya ide buat punya inisiatif menyatakan kasih. Bagaimana kita dapat mempengaruhi mereka? Dengan memberikan diri kita sebagai contoh, sebagai model, sebagai teladan untuk mereka. Banyak orang suka tanya, Pastor Victor, kenapa suka kerja keras? Karena saya punya gambaran kerja keras dari bapak saya. Bapak saya pekerja keras. Saya masih ingat ketika kami hidup di masa sulit hari itu. Bapak saya suka cerita, dia malamnya jadi satpam. Kemudian paginya dia dinas di Kodam 3 Siliwangi. Dan setelah itu dia ngajar di sekolah persamaan untuk mendapatkan uang tambahan. Jadi saya punya gambaran kerja keras karena saya punya model. Bahkan sampai hari ini bapak dan ibu saya masih menjadi inspirasi buat saya. Adik saya kirimkan foto bagaimana bapak dan ibu saya beribadah. Mereka benar-benar ibadahnya online, pakai bajunya lengkap kayak mau ke gereja. Mereka menjadi model buat saya. FLC. Kalau hubungan kita dengan Tuhan kuat, maka kita akan melihat orang-orang yang ada di dalam komunitas kita dengan pengharapan, bukan penghakiman. FLC. Kalau hubungan kita dengan orang-orang yang ada di dalam rumah kita kuat dan sehat, maka waktu kita keluar ketemu dengan orang yang ada di dalam komunitas kita, kita akan cenderung datang untuk menguatkan mereka. Kita akan cenderung untuk memberikan sesuatu untuk mereka. But, kalau waktu di dalam rumah kita penuh, waktu kita keluar bertemu dengan komunitas, kita akan cenderung memberikan sesuatu untuk mereka. Tetapi sebaliknya, kalau hubungan kita dengan orang-orang yang ada di dalam rumah kita lemah dan kurang, bermasalah malah, maka waktu kita keluar ketemu dengan orang-orang yang ada di dalam komunitas kita, kita akan cenderung datang untuk mengambil sesuatu, bukan datang untuk memberikan sesuatu. Saya berharap firman Tuhan hari ini menguatkan setiap kita. Mari kita hampiri Bapak, sekali lagi kita berdoa. Terima kasih buat hari ini, buat kami tahu buat ibadah yang luar biasa. Sekalipun secara online, tapi kami tahu Roh Kudus, Engkau enggak terbatas untuk bekerja, menjamah setiap kami, supaya kami belajar mengasihi Tuhan, belajar mengasihi orang-orang yang ada di dalam rumah kami, sebelum kami keluar untuk mengasihi orang-orang yang ada di dalam komunitas kami. Aku percaya kemampuan dari Roh Kudus akan memampukan setiap kami. Mari FLC, angkat kedua belah tanganmu. Hamba berdoa, biar berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, perlindungan Tuhan,
Dan biar Bapa di sorga selalu menyinarimu dengan kasih dan perlindungannya. Aku berdoa ada perlindungan Tuhan. Bahkan aku berdoa khusus buat beberapa dari saudara mungkin yang lagi isoman. Aku berdoa ada Godspeed recovery. Diberkati hidupmu, diberkati pernikahanmu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, dan juga diberkati pelayananmu. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang percaya di dalam namanya berkata amin. FLC, see you next time.